Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Alhamdulillahi imanan bikamalihi wa jalalihi wa yaqinan bi'ilmihi wa hikmatihi wa ridan wa tu'maninatan bi'adlihi wa rahmatihi. Ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa kulla syai'in adadan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh hamdan wa syukran kama yaliqu bi jalalihi wajhihi wa azimi sultanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala baina yaday sa'ah basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'izni wa sirajan muniran. Fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wattaba' sunnatahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum bihadzal masa. Insyaallah sanastamiru li ta'lim minal kitab ta'lim al-muta'allim fi tariqatil ta'allum.
seseorang penuntut ilmu dalam mencarinya, dalam mengamalkannya, lebih-lebih dalam mendakwahkannya. Syekh Muhammad Islam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala mengatakan wa'lam bi anna sabra wa thabata aslun kabirun fi wasabat, ketetapan, keteguhan, kekokohan adalah aslun, fondasi kabirun yang besar fi jami'il umur. Dalam semua urusan-urusan, pada semua perkara. Semua perkara berarti harus memiliki pondasinya berupa kesabaran dan keteguhan. Semua perkara itu akan dibangun dan tersusun padanya. Semua perkara akan terbangun, akan tersusun kalau pondasinya yang bernama sabar dan teguh. Tetap kokohnya seseorang. Walakinnahu azizun kama qila, tetapi dia, yakni orang, penuntut ilmu atau orang pada umumnya, azizun, di sini aziz artinya qalil, sedikit orang yang memiliki pondasi kesabaran dan keteguhan. Sebagaimana dikatakan dalam suatu syair, likulli ila sa'wil ula harakat. Bagi tiap-tiap, bagi setiap orang yang mempunyai yang memiliki posisi al-ula, yang dia menginginkan kepada posisi yang tinggi, harakat, itu pasti ada dia keinginan. Setiap orang memiliki tersebut. Melihat orang sebelah punya ini, dia pengen. Melihat sebelahnya lagi punya ini, dia pengen. Dalam hal menuntut ilmu pun demikian. Ada orang sudah menguasai ilmu nahwu misalnya. Ada orang sudah menguasai ilmu qiraah, tilawah Al-Quran dengan tajwid. Ada yang memiliki lagi, lebih tinggi lagi ilmu fikih, usul fikihnya, ilmu balaghahnya, dan seterusnya. Ini ada keinginan seperti itu. Keinginannya sangat tinggi. Walakinna azizun firrijali sabat, dan tetapi sedikit seseorang yang mempunyai pendirian yang teguh. Sedikit berarti apa? Tidak banyak. Keinginannya tinggi, tapi nanti tatkala dia mencari ilmu, melenceng ke sana kemari, akhirnya tidak tercapai. Dijelaskan di sini
likulli wahidin harakati qalbiyah ila sabaqal ula. Setiap orang yang mempunyai keinginan-keinginan, yang punya pergerakan-pergerakan hatinya kepada sesuatu yang terus tinggi, sebagaimana jasadnya. Dari kecil tumbuh terus sampai akhirnya tidak tumbuh lagi, bahkan ada yang tanggal, ada yang lepas, ada yang berubah. Entah kulitnya yang tadinya kencang jadi keriput, entah matanya yang dulu awas, ya artinya bisa melihat dengan jelas, redup. Tadinya hitam rambutnya akhirnya berubah seiring berjalannya waktu. Dan hati seorang pelajar pun itu berubah-ubah. Ini peringatan, makanya disebutkan oleh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Sedikit orang yang sabar, yang teguh, yang kokoh pendiriannya. Ada yang mengatakan masyaja'ah, apa itu? Suja', ya, yakni sabru sa'ah, sabar sesaat. Apa sih sabar? Al-man'u, menahan. Jadi keberanian itu adalah sabar yang sesaatnya. Dia punya waktu kesabaran. Itu namanya berani. Seperti orang yang diajak berkelahi, ya, tapi dia tidak mau. Bisa saja dia berani, tapi buat apa berkelahi tanpa alasan yang hak? Bukan karena akidah, bukan karena agama, ngapain berkelahi? Lebih baik dia sabar untuk menahan diri. Nah, inilah sejatinya seorang pemberani, punya kesabaran. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga katakan, orang yang kuat itu orang yang bukannya jago gulat, tapi bisa menahan amarah. Sabar di sini menahan, yaitu sejatinya dia tidak, pemberani sejatinya itu bisa menahan dirinya, emosinya. Sabar. Fayanbaghi li talibil ilmi an yasbuta, ya, dia sabar. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, dia memiliki untuk kekokohan diri, dan dia hendaknya juga wayasbir, bersabar, ala ustadin wa ala kitabin, atas gurunya. Dia mempunyai kekokohan, keteguhan, kesabaran terhadap gurunya. Ustadz, satu guru berarti ini. Wa ala kitabin, kepada satu kitab. Hatta la yatrukhu abtar, sampai dia tidak meninggalkannya terputus. Jadi melazimkan terhadap gurunya. Ini nasihat dari Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Jadi kurikulumnya itu, kalau udah punya, kan kemarin udah memilih ustadznya, berarti ustadz yang sahih lah. Kalau sekarang jangan ustadz yang manhajnya bukan manhaj salafus saleh. Misalnya manhajnya harakih nih, kesana mau, kesini mau, kesini iya, tidak teguh akidahnya, manhajnya tidak kokoh, maka jangan diambil yang seperti itu. Nah, dia mengambil yang manhaj salafi, ya, dia kokohan terhadap tersebut.
dia teguhkan hatinya. Dan satu kitab, misalnya kitab Nahwu, dia pelajari dulu nih matan Zurumiyah misalnya, ya, atau Nahwu Wadih, itu dulu dipelajari, atau Durus Lughah dipelajari dulu satu kitab itu. Atau tatkala dia belajar ilmu qiraah, ilmu tajwid, ada kaidah madaniyah misalnya, agar dia bisa baca itu dulu, jangan pindah-pindah ke lain kitab. Walaupun kitab yang lain juga sama, yang tujuannya untuk bisa seseorang membaca Quran dengan tajwid dan banyak menyebar. Sama juga halnya usul fikih, banyak kitab-kitab usul fikih yang karang ulama. Fikih pun demikian juga banyak ulama mengarang. Al-Wajiz fi fikih sunnah, ada fikih muyasar, ada mukhtasar fi fikih fi fikih, ya, mulakhas fil fiqih Syekh Fauzan dan seterusnya banyak, ya, tapi dia mendawamkan, melazimkan satu kitab dulu. Nah, ini nasihatnya Syekh Burhanul Islam, melazimkan satu guru, melazimkan satu kitab, tidak pindah-pindah dulu. Itu kurikulum beliau. Kalau sekarang sama tidak? Ada kajian ini dikejar, kajian ini dikejar. Atau hatta sekarang di jamiah itu kurikulum, pelajarannya banyak. Pelajaran tafsir, belum pelajaran hadis, belum pelajaran lagi fikihnya, usul fikihnya, terus berjenjang, warisnya semester berikutnya ini sudah selesai, terus pindah-pindah. Tapi terkurikulum, berjenjang. Ini yang dipakai sekarang. Ya. Sebenarnya hampir mirip, ya, hanya saja Syekh Burhanul Islam mengatakan ini dulu nih, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah-pindah guru dulu, jangan pindah-pindah kitab dulu. Jangan terputus katanya. Wa ala fannin hatta la yastaghil bi fannin akhar. Jadi dia itu tidak pindah ke fan berikutnya, ilmu, ya, fan itu ke ilmu berikutnya, ke fan materi-materi berikutnya, kitab berikutnya, sampai dia tidak disibukkan dengan materi atau kitab yang lain, fan yang lain, ya. Ini belum habis, baca ini belum habis, baca yang lain. Seperti itu. Ini yang Syekh Burhanul Islam memberi saran demikian. Jangan pindah-pindah dulu. Qabla an yutqinal awal, sampai yang pertama itu kokoh. Jadi dikokohkan dulu. Ya. Misal di madrasah tis itu kaidah madaniyah dulu lah, dihabiskan dulu, ya, atau durus lughahnya dihabiskan dulu. Nanti setelah itu baru kita ke misalnya nahwu wadih, terus bertingkat. Juga wa ala baladin hatta la yantaqila illa baladin akhar. Juga jangan pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Min ghairi daruratin. Ya, kalau memang tidak darurat. Ya, negerinya aman, udah di situ dulu aja. Jangan pindah-pindah negeri dulu. Atau kalau sekarang ini dia netap di pondok pesantren, ini dulu aja pesantrennya, ya. Misalnya jenjang SMP di situ, SMA-nya di mana? Kalau di situ masih kurikulumnya nyambung, udah jangan pindah dulu anaknya. Kecuali darurah, di situ nggak benar manhajnya, di situ banyak muskilah, ya,
atau melihat daripada orang-orangnya juga bermasalah, ya pengajar-pengajarnya misalnya, atau salah manhajnya, itu pindahin segera anak-anaknya. Jangan biarkan di sekolah atau di pondok yang bukan bermanhaj salafi, segera dipindahkan. Ya, kan banyak tuh ada kejadian orang walaupun pondoknya pondok manhaj salaf, ya, baru nggak betahan orangnya. Di sini kelas 7, belum kelar kelas 7 pindah ke pondok yang lain. Baca lagi iklan lagi, banyak sebanyak iklannya, pindah lagi. Wah, di sini ada panahannya, di sana nggak ada, wah pindah lagi. Cuman gegara nggak ada panahan, nggak ada kuda, dan selesai pindah-pindah. Ya, makanya pada sebelumnya itu ikhtiar dalam memilih ustadznya, ibaratnya memilih pondok harus benar-benar kita sudah perhitungkan, ya, dan ada musyawarah di sana. Ya, Nabi SAW yang seorang cerdas saja masih bermusyawarah kepada para sahabatnya dalam menentukan masalah-masalah. Ya, jadi jangan sembarangan kita mencekolahkan anak. Taib. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yusghila al-qalba, ya, karena yang demikian itu akan yufarriqul umur, akan mencerai-beraikan urusan-urusan, ya, akan mengkacaukan urusan-urusan, ya, dan menyibukkan hati. Wa yudayyi'a al-awqat, dan menyempitkan atau membuang-buang waktu, pindah, ya, akhirnya banyak membuang waktunya, banyak menyibukkan hatinya, mencerai-beraikan urusan-urusannya, ya. Itulah, jangan sampai demikian. Bagi seorang penuntut ilmu atau kita sudah memiliki anak, tetapkan anak kita ini di sekolah-sekolah yang lurus manhajnya. Wa yanbaghi an yasbira amma turid nafsuhu wa hawah. Maka hendaknya untuk dia bersabar tentang apa-apa yang dia inginkan jiwanya itu. Bersabar, ya, dan hawanya juga harus ditundukkan. Qala syairu, berkata penyair, innal hawa lahwal hawan bi'ainihi. Sesungguhnya hawa, ya, yang dimaksud di sini nafsu, adalah lahwa benar-benar dia, si hawanya, nafsunya itu kalau diturutin itu adalah kehinaan, ya, bi'ainihi, dengan apanya, ya, dengan hal dia tercebur kepada hawa nafsu. Wasari'u kulla hawa sari'un hawan. Jadi sari', orang yang jatuh atau yang masuk ke dalam hawa, kerasukan hawa nafsu. Setiap hawa itu ya benar-benar akan tercebur ke dalam kehinaan, ya. Jadi benar-benar hawa nafsu itu adalah kehinaan yang sebenar-benarnya. Ini kau jangan menurutkan hawa nafsu. Kalau sudah tercebur kepada hawa nafsu, maka akan terjatuh kepada kehinaan.
wa yasbiru 'alal mihan wal apa? Ya, wal baliyat, dan dia bersabar atas mihnah jamak dari mihnah. Apa keinginan-keinginan atau ujian-ujian ya, ujian-ujian. Baliyat, cobaan-cobaan, dia harus sabar. Qil dikatakan khazainul muna, ya, khazain perbendaraan atau lemari, ya, perbendaraan cita-cita, angan-angannya, ala qanatirul mihan, ya, yang itu adalah banyaknya ujian-ujian, ya, banyaknya ujian-ujian perbendaraan. Wa ansitu wa qila, ya, aku dikasih nasihat, dikasih nasyid, ini sebagai nasihatnya dalam bentuk nasyid. Wa qil, ada yang mengatakan innahu li Ali, ini nasihatnya punya Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, semoga Allah merahmati wajahnya. Tapi pas dibaca syairnya ini sepertinya juga ada yang mengklaim adalah miliknya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa syairnya? Ala lan tanalul ilma, atau dalam yang lain itu lan tanalal ilma, ketahuilah tidak akan pernah dihasilkan suatu ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbika atau sa'unabbiuka, aku akan kasih tahu engkau, an majmu'iha, ya, dari kumpulannya, ya, bibayanin, dengan sejelasnya, dengan penjelasan. Apa saja ke-6 perkara itu untuk meraih suatu ilmu? Zakain, dalam redaksi yang lain itu zakaun, ya, kalau zakaun dia apa tuh namanya ya, zakain sawa, ya, hanya saja kalau zakaun dia adalah khabar yang mahzuf, ya. Sedangkan kalau zakain nisbatnya kepada bisitati tadi. Zakain berarti harus cerdas, punya kecerdasan. Wa hirsin, zakaun wa hirsun, zaka wa hirs, punya semangat, punya tekad, ya, yang enggak mudah padam, ya, yang enggak mudah padam, punya semangat. Wastibar, dan dia punya kesabaran. Wa bulghah, dan punya bulghah, bekal, ya. Bekalnya apa nih? Ya, bisa makanan, minuman, atau uang. Zaka, hirs, kemudian sabar, kemudian bulghah, lalu wa irsadu ustad, bimbingan ustad. Yang kelima, watul zaman, dan lamanya waktu. Itu dia 6 yang akan bisa diperoleh oleh seorang penuntut ilmu. Ada gak kecerdasan? Insya Allah ada. Mudah untuk mencerna suatu pelajaran, tidak belet misalnya, encer otaknya gitu, ya, hatinya bersih, ya, mudahlah menerima pelajaran.
Sekali baca misalnya atau sekali 2 kali pengulangan hafal. Ya. Dan itu macam-macam ragam ya. Ada yang sekali baca hafal, itu luar biasa. Punya semangat, punya kesabaran, punya bekal. Bekal sekarang anak-anak kita di sekolah kan ya ada bekal nggak? Bekal untuk lembaganya, bayaran SPP misalnya. Itu kan bekal juga termasuk. Ya, bukan hanya bekal dalam jenis makanan atau pakaian, tapi punya nggak bayarannya gitu. Kalau dulu nggak ada kan lembaga-lembaga, hanya guru, paling gurunya nanti dibekalin, dikasih sama muridnya, ya dikasih oleh-oleh, dikasih apa dan seterusnya. Dan tentu bimbingan gurunya, ya jangan belajar sendiri. Nanti malah nggak ada yang membimbing, khawatir adanya banyaknya kesalahan, kesesatan. Watul zaman, panjangnya waktu. Panjangnya waktu. Berarti harus bersabar, nggak buru-buru. Bukan short course, ya, bukan kursus singkat. Ya. Aneh kalau ada apa tuh lembaga-lembaga kursus khotib 3 bulan. Ada yang begitu. Pernah ada. Tahu sekarang. Itu jadi nasihat ya oleh Ustaz Yazid. Nggak ada yang seperti itu. Itulah tentang kesabaran, kekokohan ya, keteguhan harus dimiliki dalam dia menuntut ilmu. Ya, sekarang mah insya Allah sekolah-sekolah bersih gitu, atau pondok-pondok bersih, harus bersih. Karena zaman dulu juga itu nggak ganti-ganti kasur, tidurnya sama tungau. Gatel, sabar ya, pesantren memang begini. Dulu pesantren tuh pikirannya buruk aja, nggak ganti jorok-jorok. Dulu demikian, ya kurapan, pulang-pulang pesantren kurapan, kulit penyakit kulit, ya. Karena demikian, dulu ya pondok-pondok yang benar-benar pondok dulu zaman dulu nyuci sendiri, santrinya. Ya di sungai, ya seperti itulah bantuin, karena kan nggak bayaran ya, nggak bayaran. Apapun bayaran juga bukan bayaran dengan uang, kadang dengan sembako, dengan beras kepada ustadznya. Bahkan dulu pernah tuh, entah di mana, entah di Jawa ataupun Sumatera juga begitu. Jadi pakai peci hitam, pakai baju koko yang kumal, bawa karung goni gitu atau karung sagu. Assalamualaikum, amal ya, lagi kayak lesu gitu kan, beras 1 gelas. Itu buat dia pelajar, dia penuntut ilmu. Tapi ada yang fikrohnya seperti itu, menyuruh sama gurunya, ya keliling-keliling gitu. Seneng dia kalau ada orang ngasih gitu kan. Ya. Nggak ada suara, cuma assalamualaikum. Ternyata itu dari pesantren-pesantren. Tapi sekarang alhamdulillah jarang kelihatan lagi yang seperti itu. Ya, sekarang mah gampang kayak WA. Ada ya? Masih ada ya? Oke, mobil lah ya sekarang pakai ini ya, speaker, kamera. Pakai apa? Iya, benar pakai itu ya. Pasar-pasar. Dia bilang itu minta-minta. Ya, sebenarnya jangan ya. Nggak baik ya demikian itu. Tapi baik memperdayakan santri yang bisa interventif itu untuk wirausaha lah. Dia bikin apalah, nanti dijual, itu lebih baik. Ya. Atau ya sekarang mau memudahkan dengan tinggal bikin flyer donasi pembangunan misalnya, mana-mana dikirim. Itu juga akhirnya ya Allahu a'lam. Kalau nggak urgent banget mah jangan ya. Kecuali urgent nih orang meninggal gitu, kalau ada bantuan ya al-tafadhol lah gitu kan. Ini kan berkaitan dengan nyawa. Tapi kalau untuk pembangunan ya
sebisa mungkin ya diminimkan, lebih baik datangi orang kayanya, ya. Orang yang mau menyumbang gitu kan, atau kirim proposalnya. Japri insya Allah lebih menjaga muruah, ya, menjaga kehormatan lembaga Islam, ya, orang-orang yang berilmu, daripada meminta-minta untuk membangun suatu bangunan untuk sekolahnya, untuk tahfiz, sekolah tahfiznya dan seterusnya. Tidak menghinakan diri, ya. Allahu a'lam. Sabar dan teguh pendirian, ya, lazimkan dulu. Wa amma ikhtiyar wa makhtiyarus syarik, adapun memilih teman, fayan bagi an yakhtara al-mujid, hendaknya dalam memilih teman hendaknya pilih yang sungguh-sungguh, yang rajin. Wal wara', ya, wara', wasahibat tab'i, memiliki tabiat yang bagus, tabi'il mustaqim, tabiat yang lurus. Wal mutafahim, dan yang mudah paham, ya. Jadi ini buat kita ataupun buat nanti anak-anak kita, nasihatin kalau cari teman, ya, carilah teman-teman yang rajin, ya, teman-teman yang sungguh-sungguh dalam belajar, ya. Kan di pesantren, di pondok, di sekolah banyak aneka macam orang, ya. Maka pilih, suruh anak kita itu bergaulnya, bertemannya dengan anak yang rajin. Ya, kalau di rumah kan malas tuh, cari-cari yang rajin biar ketularan rajin, yang sungguh-sungguh, ya. Nanti orang tua di sini tanya kepada wali kelasnya, siapa sih di kelas ini yang rajin? Si fulan. Nah, nanti dinasihatin anak kita agar berteman dengannya, ya. Yang warok juga, ya, yang memiliki tabiat yang lurus, artinya punya perangai yang baik, akhlak yang baik, ya. Berarti ini kan yang sudah mukalaf, ya, yang sudah balik. Kalau anak-anak mah masih kesana kemari, ya. Bukan dikatakan anak ini nakal, jangan, karena masih pertumbuhan. Ini mah yang SMP, yang SMA nih, tingkatan-tingkatannya, ya, yang masih masa pertumbuhan, perkembangan baik fisik maupun akalnya. Maka perintahkan untuk dia cari teman yang rajin, cari teman yang memiliki tabiat yang lurus dan yang mudah paham. Ada di salah satu pesantren, jadi penyaringan itu yang SMP itu disaring, diklasifikasikan. Ini yang mumayyiz nih, yang tamayuz, yang spesial istimewa di sini semuanya. Yang ini rada-rada ini di sini semuanya. Itu pembentukan. Ya, jadi ini pinter-pinter semua. Yang ini sedang, yang ini agak kurang gitu kan. Dipisahkan. Ada yang demikian. Biar ngajarnya cepat, ada yang cepat. Atau disebut kelas akselerasi gitu, biar cepat. Tapi pas sudah tingkatan setelah SMP, mereka dicampur. Tidak lagi seperti itu. Ya, biar yang lain juga dapat. Nah, ya itulah untuk dalam mencari teman, pilihlah teman-teman yang demikian. Hindari yang wa yafirru minal kaslan, ya, jauhi, lari atau hindari dari teman yang malas. Wal mu'atil, ya, yang selalu meninggalkan, yang menganggur, membuang waktu.
Wal miksar, yang banyak omong, ya, banyak bodor, ya, kan ada tuh, pasti ada aja kan orang itu kalau bergaul ada aja nih, kalau nggak ada dia nggak rame, gitu. Nggak ada Allah nggak rame, malah disenangi. Tapi kalau buat penuntut ilmu, ya, akhirnya ngebodor terus, ya, ilmunya nggak dapat nanti, ya, apa aja dibuat candaan gitu, dibuat harus ada bahan tertawa seperti itu, ya. Wal mufsid, yang merusak, wal fitan, yang membuat fitnah, ini juga harus dihindari. Yang malas, yang banyak nganggur, yang banyak bicara, yang banyak merusak, yang banyak membuat fitnah, ini tinggalkan. Ada macam seperti ini, ya, di pondok juga ada demikian. Orangnya tukang ngecengin gitu, celak mulu gitu kan, ya. Ada lagi kan orang kalau dicela baper, dibawa terus perasaannya, terus akhirnya down mentalnya, malas belajarnya. Ini ada yang demikian. Nanti antum akan dapati, ya, kalau anak-anak antum mungkin ke pondok, ya, ini penyakit yang harus disembuhkan, ya. Malas, kaslannya harus jadi orang rajin, yang banyak buang waktu ngakurnya juga harus disingkirkan, artinya dirubah. Yang banyak omong harusnya banyak, bukan banyak diam juga, ya, pokoknya ngomong seperlunya. Taib. Ini ada bait syair lagi. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinah. Ya, tentang seseorang itu jangan kamu tanya, ya, dan lihatlah qarinahnya, temannya. Ya. Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Maka sesungguhnya temannya itu bersama dengan yang ditemannya, yang ditemani, ya, teman bersama temannya, bersama qarinnya, yang di sisinya, yang di sampingnya, yang bersamanya, ya. Maka itu akan, yang tadi akan mengikuti, ya, jangan tanya-tanya. Jadi gimana sih orangnya? Dia begini begini begini. Lihat aja temennya, ya. Kalau mainnya biker, ya, sesama biker.